Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang penghentian penyidikan. Ya, ternyata ketika polisi melakukan penyidikan terhadap satu tindak pidana bisa dihentikan. Ya, kita tahu proses hukum pidana itu ada 3 tahap. Yang pertama penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Yang kedua penuntutan yang dilakukan oleh jaksa. Dan yang ketiga adalah peradilan yang dilakukan oleh hakim. Ternyata pada tahap penyidikan yang dilakukan polisi bisa dihentikan perkara itu dengan cara menerbitkan SP3. Ya. Apa itu SP3? Surat perintah penghentian penyidikan. Jadi berdasarkan pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada 3 hal alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan. Yang pertama, penyidik tidak menemukan cukup bukti. Jadi buktinya kurang gitu ya. Lalu kedua, perkara yang ditangani penyidik itu ternyata bukanlah tindak pidana, tetapi melainkan perdata atau administrasi. Dan yang ketiga alasannya adalah demi hukum. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tidak cukup bukti, yang kedua bukan tindak pidana, dan yang ketiga demi hukum. Lalu kita bahas yang pertama nih. Tidak cukup bukti. Kita tahu ya, di dalam KUHP itu pasal 184 disebutkan bahwa alat bukti itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang terakhir yang kelima adalah keterangan terdakwa atau keterangan tersangka ya. Dalam proses tindak pidana, alat bukti yang harus ada agar bisa dilanjutkan adalah minimal 2 ya, minimal 2 alat buktinya. Berarti di antara 5 tadi harus ada 2 macam dia, baru boleh dilanjutkan proses hukumnya. Tapi kalau kurang dari 2 alat buktinya, itulah yang dimaksud dengan tidak cukup bukti tadi. Maka penyidik bisa atau dapat menghentikan penyidikannya. Lalu alasan kedua tadi bukan tindak pidana. Ini jelas ya bahwa perkaranya ternyata perdata atau tentang administrasi gitu. Maka dapat juga penyidik menghentikannya. Dan yang terakhir adalah demi hukum. Demi hukum ini apa teman-teman? Menurut KUHP, demi hukum ini antara lain adalah perkara yang ditangani itu ternyata sudah pernah diadili. Lalu demi hukum yang kedua apa? Tersangkanya meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah perkara telah kadaluarsa. Kalau perkara telah kadaluarsa maksudnya itu sudah habis waktunya. Tentang habis waktu penuntutan atau daluarsa ini atau kadaluarsa ini kita sudah pernah bahas. Artinya perkaranya ini sudah lewat waktu. Itu ada aturannya ya, tergantung dari ancaman pidananya. Jadi kalau kita simpulkan, penyidik dapat menghentikan perkara itu apabila tidak cukup bukti. Kemudian perkara itu bukanlah tindak pidana. Kemudian tersangkanya meninggal dunia. Kemudian lagi perkara itu sudah kadaluarsa. Dan yang terakhir adalah perkara itu sudah pernah divonis, sudah pernah dihukum dia dalam perkara itu. Itulah alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan menerbitkan SP3 teman-teman. Jadi jelas ya apa alasan penyidik dapat menghentikan perkara itu. Tidak perlu sampai ke penuntutan, ke jaksa ya, apalagi ke pengadilan. Di tangan penyidik saja sudah bisa dihentikan. Begitu, mudah-mudahan menambah wawasan kita.